Ya, kawan-kawan OPX Traders, kita dapat pertanyaan baru dari Bang Wiwin 06. Bang, coba analisa saham PSAB, saya rencana mau hold jangka panjang. Ini saham PSAB yang pernah kita cuan kemarin kan ya? Apakah nyangkutnya gara-gara nggak sempat keluar ya, Bang? Kita coba bahas dulu, guys. Oke, saham PSAB ya. Kita ganti dulu PSAB. Oke, PSAB kemarin kita sempat cuan di area sini kan ya? Ini kita ada tandain di area sini. Sorry. Nah, kita cuan di area sini, guys. Oke, oh kayak enggak ya? Enggak. Oke, kita cuan di area sini terus dibawa naik ke atas tinggi banget ya. Jadi Abang WWN aku cek itu masuknya di 595 guys. 595 ini ada kenaikan ya kemarin. Jadi mungkin masuk di area bawah terus dibawa naik atau gimana atau pas sudah di bawah ya nggak tahu lah. Tapi kita lihat pergerakannya. Nah, untuk pergerakan ini agak-agak kurang optimis guys saya sendiri. Jadi yang ngegerakin atau ngendalain si bandar ini di area saham PSAB ini ada AK sebagai supir dan keneknya adalah CC guys. Nah untuk CC ini sekarang polanya itu sedang downtrend bro. Mungkin di sini lebih jelas nih. Kita tarik dulu ke area sini ya biar lebih jelas nih. Area sini deh. Area sini 20 Maret sampai sekarang 20 Maret. Oke. 20 Maret. Oke, santai aja, guys. Ya, untuk isiannya itu cenderung adalah si CC tektokan sama si AK bro. Nah kelihatan ya besaran objeknya dia. Nah sekarang ini lebih jauh lagi kayaknya enak nih. Sampai 1 Januari deh. AK. Nah kelihatan ya. AK si CC. Nah kelihatan ya gerakannya. Jadi ketika AK akumulasi di area sini besar, si CC juga ngikutin di area sini besar akumulasinya, baru dinaikin guys. Oke. Terus ketika di sini dia turunan ini buang pelan-pelan bro, supaya sahamnya nggak jatuh. Baru di bagian bawah ditahan, dia mulai akumulasi, baru dinaikin lagi. Nah, catatannya polanya mereka tertib bro. Nggak ada isian selain mereka berdua bro. Nah, XL, YP. Kita cek satu-satu ya, biar mudah. Isian paling besar cuma mereka berdua nih. Nah, oke. Kita fokus ke bulan Agustus ya, yang kenaikan terakhir di area sini. Kita tarik dulu ke depan biar lebih jelas. Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi jelas ya untuk AK ini market maker yang sebelumnya naikin barang, terus dia pelan-pelan buangan barang. Ini kan kelihatan nih untuk isiannya dari area sini lebih tinggi daripada area sini, berarti dia udah buangan barang tapi pelan-pelan bro nuruninnya. Oke. Ini naikin barang sampai sekarang dan CC ini masih nyangkut di area atas, masih belum buangan. Nah, ini yang aku jadi catatan ya. Kita tarik ke depan. Agustus sampai Juli ya. Jadi holder utamanya ini kan CC sama AK ya. Nah, polanya si AK ini cenderung udah buangan bro. AK buangan dan CC ini ngelanjutin. Nah tapi keadaannya CC ini dia bikin average down guys. Jadi ketika sahamnya di bawah dia akumulasi kan besar ya di area sini ya. Akumulasi pas naik dia buang sedikit. Ke bawah lagi dibanting. Ini kan bantingan lagi dari CC.
Ketika di sini akumulasi lagi dikit baru buangan lagi. Jadi menurutku saham ini nggak bakal naik sampai kapan? Sampai ada lanjutan si laporan kuarternya guys. Kan laporan kuarter nih. Nah ketika laporan kuarternya lebih tinggi baru dinaikin lagi. Seperti itu dan polanya telat bro. Ini dia liatin laporan kuartal dulu baru dinaikin setelah beberapa bulan nih guys. Coba ya kita ukur ya. Dari laporan kuartal sekitar 56 bulan. Dari laporan kuartal 56 hari ya. Nah, laporan kuartal 56 hari kan baru naik. Jadi laporan kuartal di sini 56 hari. Jadi kalau lu kan dari hari sini ya 595 ya. Jadi kalau lu sabar ya bisa aja mungkin naik bisa. Pemainnya kan pasti CC dong. CC jadi sopir utama sekarang karena si Aka udah rendeh akumulasinya dia. Kalau lu sabar ya silakan. Tapi kalau dari data yang aku lihat nih kan 595 baru 6%. Berapa persen sih? Sorry. 595 sekarang kan. Tuh. 4%, 5% bro. Mending lu ini kan kemungkinan nih kan masih AK nih si akumulasi nih. AKCC ya. Ini bakal naik lagi nih sekali nih. Saran gue lu out aja guys. Out aja sih menurut aku dari PSAB. Karena apa? Ini kelihatan polanya udah kelihatan ya. Nih buangan nih. Kecuali si CC-nya nanti lebih tinggi lagi daripada ini kemungkinan naik. Tapi kalau saran gue, ini kan mumpung CC sama AK masih ngekepalain nih. Dia mau keluaran lagi di area sini bro. Nih. Ini gue bukan mau nge-fear in. Tapi hati-hati aja, hati-hati. Nah ini area dia bakalan memantul nih di area sini. Ini kenaikan satu kali lagi kan besar seperti ini kemungkinan ya, atau mungkin setway dulu nggak tahu. Tapi target dia mau naik ke area sini, baru dibuang lagi ke bawah. Karena apa? Kelihatan akumulasinya dikit, terus si frekuensinya juga dikit. Berarti dia emang ngincar si orang-orang nyangkut buat cut loss, sementara dia average down. Jadi dia akumulasi sini nih. Kita lihat ya. Tuh ketika saham di bawah sini dia naikin barang. Nah itu average down bro. Jadi average down di area sini dinaikin, keluar dikit, turunin lagi. Naikin, keluar dikit, turunin lagi. Seperti itu aja sampai terus-menerus. Kenapa seperti itu boleh? Itu sama bro, sama sekarang nih. Sama bulan ini. Pemainnya kan sama tuh, AKCC. Jadi dia bakalan nurunin barang nih. Tapi sekali lagi ya, ini bukan analisa yang profesional ya aku sendiri, tapi ini menurut pandanganku pribadi. Nah, ini kemarin kita udah bikin jaring ya, sudah sesuai ya. Nah, ini sudah close dulu. Nah, yakin loh di area sini nih tahan nggak selama 3 bulan portofolio nggak ngapa-ngapain bro. Nih ya, ini dari turunan 84 day ya 3 bulan lah. Kalau lu tahan aja terus ngeliat si saham lu semakin merah nih kan lumayan nih turunannya ya. Kok gue jadi ngefirin ya. nggak maksud bikin takut ya nggak maksud bikin lu takut ya, tapi tahan nggak lu kalau suatu saat sampai 30% minusnya bro. Kalau gua sih kalau sudah BEP kan nyangkut, kalau sudah BEP keluar dulu, nanti kalau sudah di bawah baru masuk lagi. Kan polanya kelihatan ya, frekuensi besar di area sini udah masuk gitu aja. Tuh enak bro di PSAB ini nih, ada frekuensi naikin, ada frekuensi besar dinaikin. Historicalnya bagus bro, frekuensi besar naikin, sini frekuensi naikin, frekuensi lagi naikin, frekuensi lagi, ini buangan ya pas turunan. Seperti itu PSAB enak. Tapi kalau lo tahan 3 bulan ke depan baru dinaikin sampai minus 30%, oke. Siap nggak nahan si 30-40% turunannya? Kalau siap ya nggak masalah. Tapi kalau ini dinaikin lagi nih kan, kena nih si
area 295 nih bakalan kena nih. Besok kayaknya udah sih kayaknya, atau 2 hari lagi. Nih. Kalau udah kena cuan 2-3% ya udah ambil aja bro. Out aja menurut aku. Jangan lama-lama sih. Kelihatan di sini frekuensinya kekecilan, terus isiannya udah keluar guys. Tuh, si Aka udah buangan, si CC udah keluar. Terus kenapa Aka masuk lagi? Itu karena ini alasannya ya, biar itu karena CC AK. Ntar kok masih belum kelihatan ya. Harus 1 Januari guys. Nah, ini mana CC tadi? Nah itu karena AK masih ketinggian akumulasi dia. Apakah ini ya dramatisasinya ya. Jadi kalau besok CC itu naiknya setinggi ini kan tiba-tiba langsung naik si AK ya. Kalau suatu saat AK itu naiknya setinggi ini, berarti mungkin akan dinaikin lagi. Tapi kalau naiknya cuma sedikit terus mantul lagi ke bawah, berarti itu lanjutin penurunan dan siap-siap 30% minusnya guys. Kalau lu siap aja 30% gak masalah ya oke aja sih. Tapi kalau menurut aku, kalau udah kena hit ya udah out aja. Kalau 1-2% nggak naik lagi, out aja. Bahaya nih, udah bandarnya udah di bawah guys. Siap-siap dia mau nurunin pelan-pelan. Ya untung aja tertib ya, nggak sampai turun minus sampai 30%. Jadi dia polanya bikinin turunan sideways, di area sini ada akumulasi naikin lagi. Cuma semakin lama semakin kecil jumlah si akumulasinya. Lihat aja historical di area sini pasti lebih kecil daripada sekarang. Seperti itu untuk PSAB. Kalau saran aku sih pas sudah dinaikin yang terakhir ini out aja sih, jangan kelamaan. Karena nggak ada pola besar bro di bawah sini. Tapi sekali lagi ya, aku nggak tahu apakah mungkin memang bakalan dinaikin, ya nggak tahu ya. Tapi kalau saran aku, nanti kan naik nih di area sini nih, lu bisa keluar. Nanti kalau dia turunan lagi, nah ini strateginya ya biar mudah sih, kelamaan jadi videonya ya. Ini kan dia akumulasi di area sini si AK ya. Lihat si AK itu akumulasinya sekitar 6M. Ketika dinaikin seperti ini, lu keluar dulu. Jangan maruk dulu, keluar dulu. Mungkin 1-2% cuannya nggak masalah, atau 1-2% minusnya nggak masalah, keluar dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dia koreksi di area sini, lu lihat lagi apakah si AK buangan. Kalau AK cenderung nggak buangan, berarti dia bakalan lanjut ke atas bro. Fokusnya di AK ya, supir AK pokoknya. Kenaiknya CC. Jadi misalnya AK ini cenderung ketika naik ke atas ini itu tetap tambah muatan. Ini kan hari ini nambah muatnya lumayan besar tuh ya. Kita tarik dulu ya ke belakang ya. Tanggal berapa sih? Tanggal 19. Nah, si AK di area sini kan kecil nih. Di hari ini aja dia gede. Dia mau naikin ke area sini nih. Nah, tapi kalau sudah di area sini, lu keluar dulu kan. Kan akumulasi nggak masalah kan kalau keluar. Pokoknya amanin aset dulu. Nanti kalau sudah koreksian baru lagi di area sini, mungkin yang si XL, YP dan lain-lain keluar, lu lihat AK-nya buangan nggak. Kalau cenderung AK-nya nambahin barang dari 7M ini jadi misalnya 10M atau 12M atau bahkan 22M, siap-siap itu terbang lagi bro. Jadi lihat fokusnya lihat di AK aja. Itu strateginya, semoga bisa keluar ya. Semoga juga atau bahkan lebih dapat cuan beberapa persen. Tapi saran aku keluar dulu, kita lihat pergerakan selanjutnya, soalnya ini bahaya banget kalau sampai turun 30% guys, hati-hati aja ya. Jadi itu dulu pesan aku, salam sama Bang Wewen. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita lanjut untuk pantau di hari berikutnya. Itu aja dulu dah guys, bye.